Halo semuanya, jumpa lagi dalam video kita kali ini, di mana kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem persamaan pertidaksamaan dua variabel. Khususnya kita akan membahas nih, gimana sih cara menyajikan daerah himpunan penyelesaian dalam diagram Kartesius, dan dalam hal ini yaitu pertidaksamaan linear ataupun pertidaksamaan kuadrat. Sebelum kita bahas sistemnya ya, jadi harap perhatikan video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih. Nah, pertama-tama kita mau bahas dulu nih, apa sih yang dimaksud pertidaksamaan ya? Nah, di sini ada kata tidak sama ya, sama-sama kita tahu kalau tidak sama artinya persamaan yang digunakan itu relasinya bukan tanda sama ya, tanda sama dengan, melainkan tidak sama. Jadi tanda ketidaksamaan. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, coba kamu perhatikan. Di sini pertidaksamaan itu dapat eh, dibentuk dalam bentuk yang lebih dari X lebih dari A ya, yang seperti tanda yang ada di sini. Kemudian X kurang dari A, jadi ada tanda kurang dari. X lebih dari Y lebih dari A, Y kurang dari A, ataupun tanda lebih dari sama dengan maupun kurang dari sama dengan. Nah, tentunya kita sudah sama-sama tahu ya. Nah, namun di dalam diagram Kartesius dia punya makna tersendiri. Jadi harap diperhatikan ya. Nah, coba kamu perhatikan gambar ini. Nah, di situ ada sebuah bidang ya, bidang XY, bidang Kartesius begitu, kemudian ada garis X sama dengan negatif 4. Nah, di situ kamu perhatikan ada arah arsiran menuju ke arah kanan ya, ke arah negatif 2, 0, dan seterusnya, ke arah yang lebih dari negatif 4 ya, daerah yang lebih dari negatif 4. Kemudian ada tanda garis lurus. Nah, itu ada maknanya. Coba perhatikan. Nah, tanda itu menunjukkan garis lurus ya, garis lurus tidak putus-putus. Nah, semua titik pada garis tersebut memenuhi syarat. Artinya, semua X sama dengan negatif 4 dari atas sampai ke bawah ini, garis ini menunjukkan karena tidak putus-putus, maka semua titik merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian coba perhatikan. Sekarang yang gambar kedua. Ya, itu garisnya itu putus-putus. Artinya apa? Artinya, jika garisnya putus-putus pada diagram Kartesius, artinya semua titik pada garis tersebut tidak memenuhi syarat. Seperti itu ya. Tidak memenuhi syarat. Jadi X sama dengan 2 itu bukan penyelesaian intinya. Nah, coba kamu perhatikan gambar yang ketiga. Nah, gambar ketiga itu adalah gabungan antara gambar pertama dan gambar kedua ya. Nah, kita kembali nih ke gambar pertama. Nah, di gambar pertama tadi seperti yang Miss bilang bahwa garis garis yang tidak putus-putus itu menandakan bahwa semua titik yang ada di titik itu, semua titik yang ada di situ yaitu X sama dengan negatif 4 merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian arah arsiran itu menunjukkan bahwa itu adalah daerah penyelesaiannya juga. Artinya X-nya ini berada di lebih dari atau sama dengan negatif 4. Kenapa? Karena garis yang tidak putus-putus itu menunjukkan bahwa dia termasuk gitu ya dari X. Oleh karena itu, karena arsirannya menuju ke arah yang lebih dari negatif 4, artinya X-nya ini bisa negatif 4, bisa juga lebih dari itu gitu. Makanya X lebih dari sama dengan negatif 4. Nah, kita lihat ke gambar yang kedua. Kalau yang gambar kedua itu kebalikan dari yang tadi ya. Di situ menunjukkan X sama dengan 2, hanya saja itu garisnya putus-putus. Artinya titik 2 ini bukan merupakan nilai dari X sendiri, tetapi yang merupakan nilai dari X yang mana? Yang kurang dari 2, yaitu 0, negatif 2, dan seterusnya. Artinya X-nya ini kurang dari 2, itu saja gitu ya. X kurang dari 2 tanpa ada embel-embel sama dengan, karena di situ garis putus-putus menandakan bahwa si 2-nya itu bukan merupakan penyelesaian. Nah, ini ketika kita gabungkan di dalam gambar yang ketiga ya, semuanya itu bisa kita baca tuh titiknya. Jadi coba kamu perhatikan yang Miss tunjukkan nih. Nah, itu kan garis putus-putus ya, artinya itu di situ adalah titik 3 ya, X sama dengan negatif 3. Negatif 3 ya. Nah, artinya si X-nya ini tuh
batasnya itu di negatif 3, tapi negatif 3 itu bukan merupakan penyelesaiannya. Artinya yang menjadi penyelesaian yang mana? Yang lebih dari negatif 3 itu, karena arsirannya menuju ke kanan ya, menuju ke negatif 2, 0, dan seterusnya. Artinya X-nya itu lebih dari negatif 3. Tapi ada batas tuh di situ. Coba perhatikan batasnya yang sekarang ditunjukkan. Nah, batasnya itu juga di titik 4, X sama dengan 4 ya. Hanya saja garisnya itu tidak putus-putus, lurus saja begitu ya. Artinya 4 itu merupakan penyelesaian atau X kurang dari sama dengan 4. Nah, tadi X lebih dari negatif 3, X kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Artinya X-nya ini berada di antara mereka. Begitu. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Negatif 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Seperti itu ya. Gampang ya. Nah, lanjut. Sekarang kita mau lihat nih, kalau misalnya bentuknya itu adalah Y ya, kalau yang tadi kan, kalau X itu bentuk kurva, grafiknya itu vertikal ya, bentuknya vertikal. Kalau ini garisnya itu lurus, horizontal, mendatar begitu. Kalau dia grafik Y, seperti itu. Nah, coba diperhatikan, sama seperti tadi, ini garisnya tidak putus-putus ya. Nah, artinya kalau garisnya tidak putus-putus, ya Y sama dengan 3 itu merupakan penyelesaian. Tapi perlu kita lihat daerah arsirannya kemana. Oh, arahnya ke bawah, berarti Y-nya itu adalah penyelesaiannya itu yang ke bawah begitu, yang kurang dari 3 ya, karena arsirannya mengarah ke 1, 0, dan seterusnya. Berarti Y-nya ini kurang dari sama dengan 3, seperti itu. Nah, yang kedua bagaimana yang kedua? Nah, yang kedua itu sama seperti yang tadi ya, garisnya itu putus-putus yang di bawah nih. Di titik Y sama dengan negatif 4. Artinya negatif 4 ini bukan merupakan penyelesaian ya, tetapi yang menjadi penyelesaiannya adalah yang lebih dari negatif 4 yang ke atas. Berarti Y itu lebih dari negatif 4 saja, tidak ada embel-embel sama dengannya, tidak seperti gambar yang pertama tadi. Nah, sama halnya kita lanjut ke gambar yang ketiga. Ini gambar ketiga gabungan dari gambar pertama dan kedua ya. Nah, coba kamu perhatikan, sama kayak tadi, cara bacanya tinggal kamu terserah mau baca dari bawah atau dari atas dulu. Kita bacanya dari bawah dulu ya, dari yang terendah. Jadi si Y-nya ini itu kurang dari, Y-nya itu lebih ya, lebih harusnya ya. Lebih dari negatif 4, tetapi Y-nya itu kurang dari sama dengan 3. Begitu. Berarti negatif 4 kurang dari Y kurang dari sama dengan 3. Seperti itu. Ya, gimana? Gampang ya cara bacanya. Nah, lanjut. Nah, gimana kalau misalnya nih kita diminta menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Tapi pertidaksamaannya tidak sesimpel yang tadi ya. Tetapi pertidaksamaannya itu adalah pertidaksamaan linear. Nah, di sini bisa tunjukkan nih. Ini kan pertidaksamaan dua variabel ya, tapi bedanya ini adalah persamaan linear begitu. Pertidaksamaan linear, yaitu X kurang Y kurang dari sama dengan 4, karena ada tanda kurang dari sama dengan di sini menandakan dia pertidaksamaan begitu. Nah, gimana sih cara gambar grafiknya? Nah, berikut perhatikan step by stepnya. Yang pertama, kamu mesti cari titik X. Jadi kita mesti tahu dulu nih titik koordinat atau titik kritis dari persamaan ini, dari pertidaksamaan ini, supaya bisa kita gambarkan di dalam bidang kartesius ya, atau diagram kartesius, karena kan mau nggak mau kita butuh titik koordinatnya begitu. Jadi kita mesti cari titik koordinatnya, makanya kita buatkan tabel yang memudahkan kita gitu ya. Gimana cara cari titik koordinatnya? Kamu bisa cari titik X saat Y-nya 0, kemudian cari juga Y-nya ketika X-nya 0 gitu. Tapi persamaan atau pertidaksamaan yang kita gunakan adalah X kurang Y sama dengan 4. Jadi kita abaikan dulu tanda pertidaksamaannya ini, karena tanda pertidaksamaannya itu nanti di akhir begitu, baru kita gunakan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya saja. Tapi untuk gambar grafiknya di awal itu kita pakai persamaan. Jadi kita pakainya X kurang Y sama dengan 4 ya, diabaikan dulu tanda pertidaksamaannya. Nah, tinggal kamu cari dengan cara apa? Kalau misalnya X-nya 0, kamu tinggal cari Y-nya. Artinya kamu tinggal substitusikan masuk saja gitu ya. Berarti
ganti X-nya dengan 0, carilah Y-nya. 0 kurang Y sama dengan 4 atau Y sama dengan negatif 4. Nah, dapat nih. Nah, kemudian kamu cari lagi. Kalau misalnya Y-nya 0, X-nya kira-kira berapa ya? Nah, sama kayak tadi, kamu tinggal substitusi aja ke dalam persamaannya. Berarti X kurang Y sama dengan 4 atau X kurang 0 sama dengan 4, X sama dengan 4. Nah, sehingga jadilah titik koordinat ini, yaitu 0, negatif 4 dan 4,0. Nah, setelah seperti ini, kamu tinggal gambar saja tuh di dalam bidang kartesius ya, atau diagram kartesius sesuai dengan titik koordinat yang kita dapatkan. Nah, coba perhatikan. Nah, ini tadi tabel titik koordinat yang kita dapatkan. Dari situ kita dapat dua titik koordinat. Kita masukkan ke dalam diagram kartesius ya. Nah, coba. Berarti 0, negatif 4 yang di bawah tuh. Kemudian 4,0. Nah, di situ kita dapat dua titik yang warna merah ya. Nah, ini titik ini kita hubungkan. Nah, ketika sudah dihubungkan, jadilah grafik atau garis dari X kurang Y sama dengan 4 pada bidang kartesius. Nah, hanya saja kan bukan ini yang diminta ya. Yang diminta tadi adalah X kurang Y kurang dari sama dengan X kurang Y kurang dari sama dengan 4 begitu. Nah, berarti gimana caranya supaya kita bisa ubah ini? Artinya tanda pertidaksamaan ini harus kita realisasikan ke dalam diagramnya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah kita harus selidiki daerah mana yang memenuhi tanda ini, tanda pertidaksamaan ini. Caranya gimana? Kita gunakan titik selidik. Kita selidiki daerah yang memenuhi dengan titik selidik. Nah, di sini yang dimaksud titik selidik yang mana? Nah, kamu boleh pilih ya, kira-kira kan di sini ada dua daerah ya, daerah yang bagian atas dan daerah yang bagian bawah si garisnya ini gitu ya. Nah, kamu tinggal pilih titik selidik dari situ. Misalnya Miss Mia pilih 0,1 ya sebagai titik selidik yang mewakili bagian atasnya grafik. Kemudian bagian bawahnya nanti diwakili juga oleh salah satu titik nanti mungkin 5,0 lah ya, seperti itu bagian bawahnya. Nanti kita lihat ya. Nah, kita fokus untuk selidiki bagian atasnya dulu. Apakah sesuai dengan pertidaksamaan yang diberikan? Nah, berarti kalau misalnya kita gunakan titik selidik 0,1 artinya X-nya 0, Y-nya 1. Nah, ini tinggal kamu gantikan aja ke dalam soal yang paling awal gitu ya. Jadi ganti X-nya dengan 0, ganti Y-nya dengan 1, berarti 0 kurang 1 kurang dari sama dengan 4. Hasilnya negatif 1 kurang dari sama dengan 4. Sekarang tanyakan, kira-kira apakah betul negatif 1 itu kurang dari sama dengan 4? Oh, ternyata benar ya. Betul dong ya. Nah, artinya daerah penyelesaiannya itu mestinya daerah bagian atas gitu ya, yang diwakili oleh titik 0,1 tadi. Berarti DHP-nya itu atau daerah himpunan penyelesaiannya bagian atas. Nah, sampai di sini kamu udah bisa langsung arsir aja. Nah, tapi mungkin ada yang masih ragu-ragu nih. Nah, silakan kamu selidiki lagi bagian bawah grafik gitu ya. Kamu bisa pilih satu titik misalnya 5,0 gitu, titik 5,0. Nah, coba kamu masukkan kembali ke dalam soal semula yang ada tanda pertidaksamanya, berarti X kurang Y kurang dari sama dengan 4. Ganti X-nya dengan 5, Y-nya dengan 0, dapatlah 5 kurang dari sama dengan 4. Pertanyaannya, apakah betul 5 itu kurang dari sama dengan 4? Tentu tidak ya, artinya bagian bawah kurva itu bukan merupakan penyelesaiannya, yang bagiannya itu ya yang di atas tadi gitu ya. Nah, akhirnya kita dapat nih, kita sudah peroleh nih daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, tinggal kamu arsir aja tuh. Nah, arsir daerah yang bersesuaian dengan tanda pertidaksamaan. Nah, ini dia sudah diarsir ya. Sudah diarsir. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Yang awalnya ini persamaan, X kurang Y sama dengan 4, sudah berubah menjadi X kurang Y kurang dari sama dengan 4. Gimana? Gampang kan? Nah, silakan kalian ingat-ingat ya cara penyelesaiannya, cara menentukan DHP-nya gitu dalam diagram kartesius. Nah, namun, pertanyaan kita, bagaimana kalau bentuknya itu pertidaksamaan kuadrat? Kan nggak semuanya itu harus pertidaksamaan linear ya, ada kalanya pertidaksamaan kuadrat juga gitu. Nah, gimana caranya? Coba perhatikan baik-baik. Nah, di sini Miss punya soal arsirlah daerah himpunan penyelesaian dari X kuadrat tambah 2Y kurang 3 lebih dari sama dengan Y. Kemudian yang kedua itu X kuadrat tambah 2X kurang 3 kurang dari sama dengan Y. Nah, kalau kita lihat ini sama aja sebenarnya ya, A dan B. Bedanya itu di tanda pertidaksamanya aja. Jadi, nanti kita tinggal samain aja stepnya nanti di bagian akhir, berarti
DHP-nya yang berbeda gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, di sini Miss sudah ringkaskan ada beberapa cara. Ada 4 cara. Yang pertama, tentukan titik koordinat atau titik kritisnya terlebih dahulu dari persamaan atau pertidaksamaan. Abaikan dulu tanda pertidaksamaannya kayak tadi ya, kita abaikan dulu tanda pertidaksamaannya itu nanti di akhir. Untuk sementara kita gunakan tanda sama dengan. Kemudian yang kedua, event itu di sini tanda lebih dari atau kurang dari saja ya nak, tanpa perlu ada sama dengannya gitu, itu tetap sama gitu. Kita abaikan dulu tanda pertidaksamaannya, kita gunakan sementara tanda sama dengan. Nah, setelah titik koordinatnya kamu dapatkan atau titik kritisnya kamu dapat, gambarlah kurva atau grafik dari persamaan itu. Nah, setelah menggambar, nah kita sekarang tinggal tentukan aja nih daerah himpunan penyelesaiannya dengan cara apa? Gunakan titik selidik untuk mengetahui daerah yang memenuhi sesuai tanda pertidaksamaannya. Setelah itu sudah dapat arsir daerahnya seperti itu. Jadi sama kayak tadi ya, cuma bedanya ini persamaan kuadrat begitu. Jadi bentuknya itu akan kurva, menjadi kurva begitu atau parabola. Nah, coba diperhatikan ya. Kita kerjakan yang bagian A-nya dulu. Nah, ini soalnya tadi x kuadrat tambah 2x kurang 3 lebih dari sama dengan y. Nah, sama seperti step by step yang tadi sudah Miss berikan. Berarti yang pertama kita perlu cari dulu titik koordinat atau titik kritisnya. Yang dimulai nih, kalau misalnya bentuknya itu fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat, biasanya kan yang menjadi titik kritisnya kita perlu cari ya, yaitu pembuat nol fungsinya. Artinya kalau dibilang buat nol fungsi, artinya y fungsinya di sini tuh yang dimaksud y ya, y-nya itu sama dengan nol. Berarti kalau yang awalnya pertidaksamaannya seperti ini, kita ubah jadi persamaan menjadi x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan y ya. Jadi berubah jadi sama dengan. Nah, ganti y-nya itu dengan 0 sehingga menjadi x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dapat nih nilai x-nya atau pembuat 0 fungsinya. Atau tempat berpotongannya nanti si grafiknya itu dengan sumbu x gitu ya pada diagram kartesius. Nah, berarti kamu tinggal faktorkan aja ini supaya dapat nilai x-nya. Kamu bisa faktorkan, bisa juga pakai rumus ABC ya. Nah, namun karena masih banyak, mungkin ada yang bingung-bingung ya, atau sudah lupa tentang pemfaktoran, jadi Miss langsung berikan aja nih rumus ABC kita gunakan ya. Rumusnya adalah x sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Nah, ini kan tinggal kamu masukin aja nilai a, b, dan c-nya. A-nya itu 1, b-nya 2, c-nya negatif 3. Berarti langsung aja tuh ganti ya. Negatif 2 plus minus akar 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali negatif 3 per 2 kali 1. Nah, kamu tinggal hitung saja. Sehingga menjadi negatif 2 plus minus akar 4 tambah 12 per 2. Atau negatif 2 plus minus akar 16 per 2. Atau X sama dengan negatif 2 plus minus 4 per 2. Nah, ini tanda plus minus ini menandakan nilai x-nya itu ada 2 ya, jadi kita pisahkan. Jadi x sama dengan negatif 2 plus 4 per 2. Terus satunya lagi negatif 2 kurang 4 per 2. Nah, tinggal hitung sampai selesai, dapatlah x yang pertama itu 1, kemudian x yang kedua itu negatif 3. Artinya nanti apa? Artinya ketika si grafik ini kita gambar di dalam diagram kartesius, dia akan memotong sumbu x pada titik 1 dan negatif 3. Nah, seperti itu. Nah, kamu bisa langsung bikin tabel titik koordinatnya nih nak di sini. Tapi kalau misalnya kamu mau cari sampai titik baliknya juga nggak masalah ya. Jadi kita cari. Jadi mirip dengan fungsi kuadrat yang sudah dipelajari di kelas 9 dulu. Kamu bisa cari elemen-elemennya dulu baru masukkan ke dalam diagram kartesius. Seperti apa? Seperti sumbu simetrinya, titik baliknya, titik perpotongannya dengan sumbu y dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya nih kita mau cari lagi titik balik kurvanya ya. Nah, di situ di pertemuan sebelumnya Miss sudah berikan rumusnya instan ya, karena kan kita sudah pelajari tuh cara mendapatkan titik balik itu tanpa harus pakai kurva dulu di kelas 9. Jadi sekarang sudah boleh kita gunakan rumus yang cepatnya, yaitu XP gitu ya. Titik X-nya nanti yang akan menjadi titik puncaknya. Berarti di situ rumusnya negatif B per 2A sama dengan, kamu tinggal gantikan aja kayak tadi, negatif 2 per 2 kali 1 itu sama dengan negatif 1. Demikian juga dengan titik Y-nya itu sama dengan negatif D diskriminan ya per 4A.
Nah, itu D-nya kan tadi sudah dapat ya, B kuadrat kurang 4AC itu sama dengan 16 tadi. Berarti negatif 16 per 4 kali A-nya 1. Berarti negatif 16 per 4 atau negatif 4. Nah, berarti titik baliknya adalah negatif 1 dan negatif 4. Begitu. Nah, tapi dengan dua jenis titik ini, baik pembuatan fungsi maupun titik balik ini, nggak bisa udah langsung membuat kurva gitu ya. Nah, mesti kita cari dulu titik bantunya gitu, titik koordinat lainnya. Nah, ini bisalah kita buat sekarang tabel titik koordinat begitu. Nah, coba perhatikan tabel titik koordinatnya. Nah, angka-angka kritis tadi yang kita dapat, 1 negatif 3, kemudian titik baliknya negatif 1 dan negatif 4 itu wajib ada nih di dalam tabel titik koordinat ini. Jadi, sekarang kamu bisa isi masuk ya. Ini sudah diberikan tanda, kamu tinggal isi pelengkapnya saja. Misalnya kamu memulai nilai X-nya dari negatif 5 sampai 3 juga boleh ya. Nah, sesuaikan dengan si Y-nya, karena ini kan adalah pasangan begitu. Jadi, ketika kamu misalkan X-nya sama dengan negatif 5, berarti kamu mesti cari Y-nya, tinggal substitusikan aja ke dalam persamaan ini kembali nih. Supaya dapat Y-nya, berarti kalau misalnya X-nya negatif 5, maka Y-nya bagaimana? Negatif 5 kuadrat tambah 2 kali negatif 5 kurang 3. Hasilnya 12. Demikian juga kalau misalnya X-nya negatif 4, berarti tinggal gantikan aja negatif 4 kuadrat tambah 2 kali negatif 4 kurang 3. Nah, itu berapa? Oh, 5. Kayak gitu dan seterusnya. Dapatlah tabel titik koordinat ini. Nah, setelah itu kamu tinggal gambarkan saja di dalam diagram kartesius ya. Ini titik koordinatnya semuanya sudah didapatkan, tinggal kita buatkan diagram kartesiusnya, tinggal kamu sesuaikan titiknya. Berarti misalnya nih mulai dari negatif 5,12. Ya, berarti tinggal kamu sesuaikan aja, sesuaikan titiknya. Nah, ini dia titik-titiknya. Setelah itu hubungkan titik itu sehingga membentuk kurva yang terbuka ke atas gitu ya. Nah, inilah dia merupakan kurva dari X kuadrat tambah 2X kurang 3 sama dengan Y. Nah, namun sama seperti tadi yang ditanyakan itu adalah X kuadrat tambah 2X kurang 3 lebih dari sama dengan Y. Ada tanda pertidaksamannya di situ. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, coba kamu perhatikan ke dalam grafik. Nah, di situ kan ada dua daerah ya. Daerah yang di dalam grafik dan daerah yang di luar grafik. Nah, cara untuk mencarinya bagaimana? Gunakan titik selidik untuk menentukan daerah penyelesaian sesuai tanda. Nah, berarti kita bisa menggunakan titik selidik nih. Terserah kamu mau pakai titik yang mana, yang di dalam atau yang di luar gitu ya. Misalnya kita pilih yang di dalam, yang paling mudah itu titik 0,0 ya. Nah, berarti kita gunakan titik 0,0 ini sebagai sampel nih, berarti X-nya 0, Y-nya 0. Nah, kamu bisa masukkan ke dalam soal yang semula itu, gantikan itu X-nya dengan 0, gantikan Y-nya dengan 0. Sehingga menjadi 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurang 3 lebih dari sama dengan 0 atau negatif 3 lebih dari sama dengan 0. Betul nggak negatif 3 itu lebih dari sama dengan 0? Tidak betul ya, salah ya. Artinya apa? Artinya daerah di dalam kurva itu yang diwakilkan tadi oleh 0,0 bukan merupakan penyelesaian. Kenapa? Karena tidak betul ya, salah di sini. Gitu. Sehingga yang menjadi penyelesaiannya itu adalah bagian yang luar. Nah, berarti yang kamu arsir adalah yang merupakan DHP dong, yang bagian luar. Jadi silakan kamu arsir yang bagian luarnya. Lalu kamu berikan tanda daerah himpunan penyelesaian. Jadi yang awalnya tadi itu masih sama dengan sudah menjadi lebih dari sama dengan Y, begitu ya. Jadi inilah dia daerah penyelesaiannya yang bagian luar. Seperti itu. Nah, bagian B-nya tadi kan ada soal juga ya. Itu tandanya aja yang berkebalikan, dia kurang dari sama dengan. Nah, ini akan kita selesaikan, berarti tinggal sambung aja. Nah, tadi kan yang ditanyakan sekarang adalah X kuadrat tambah 2X kurang 3 kurang dari sama dengan Y ya. Berarti kamu ya sama aja kayak tadi, tinggal gunakan titik selidik. Tadi kan titik selidik 0,0 yang kita gunakan ya. Nah, sama aja di sini. Tadi kan titik selidiknya 0,0, berarti tinggal masukkan aja ke dalam soal ini. X kuadrat tambah 2X kurang 3 kurang dari sama dengan Y. Gantikan X dan Y nya dengan 0 sehingga jadilah 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurang 3 kurang dari sama dengan 0. Atau 0 tambah 0 negatif, kurang 3 kurang dari sama dengan 0. Atau negatif 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, benar nggak negatif 3 itu kurang dari sama dengan 0? Wah, betul ya. Artinya apa? Artinya daerah di dalam kurva itu merupakan penyelesaian tuh. Karena sudah diwakili oleh 0,0 tadi ya, ternyata betul.
Nah, berarti yang kamu arsir adalah bagian yang di dalam. Nah, silakan diarsir. Kemudian nanti yang tadi awalnya persamaan sudah menjadi pertidaksamaan ya, kurang dari sama dengan Y. Begitu. Jadi kamu arsir bagian di dalamnya lalu berikan tanda daerah himpunan penyelesaian. Nah, itu dia. Ini adalah DHP-nya. Seperti itu. Jadi gampang ya. Nah, berikutnya Miss akan berikan contoh-contoh lainnya lagi biar kamu makin paham ya. Nah, sama halnya ini ada soal nih, Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat tambah 3X. Nah, caranya sama kayak tadi. Tinggal kamu cari titik koordinat, titik kritisnya gitu. Habis itu digambar deh di dalam diagram kartesius. Lalu diselidiki daerahnya mana sesuai dengan tanda pertidaksamaannya di atas. Nah, itu ternyata di dalam kurva ya. Nah, demikian juga yang gambar kedua ini. Nah, ini bisa kamu temukan di dalam buku cetakmu halaman 124 ya. Jadi jangan dianggurkan buku cetaknya. Nah, ini juga sama ya. Seperti itu. Jadi cari titik kritisnya, caranya bagaimana juga kita sudah pelajari di kelas 9. Jadi silakan kalian juga sambil review kembali. Nah, sekarang ini kan kalau tadi kan bentuknya persamaan kuadrat itu bentuknya parabola ya. Bentuk U begitu ya, terbuka ke atas ataupun terbuka ke bawah. Nah, sekarang ini kita mau belajar sedikit ya bentuk lainnya yang lumrah kita gunakan nanti, yaitu persamaan lingkaran. Nah, perlu kalian ketahui persamaan umum lingkaran dengan titik pusat 0,0 itu kan sudah kita pelajari ya bahwa itu bentuk kurvanya itu merupakan persamaan kuadrat gitu ya. Nah, ini bentuk umumnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ketika lingkaran itu titik pusatnya 0,0 di dalam diagram kartesius begitu. Nah, maksudnya apa? Coba kamu perhatikan. Nah, diberikan contoh nih, X kuadrat tambah Y kuadrat lebih dari sama dengan 9. Nah, artinya apa ini? Artinya bahwa ini adalah bentuk umum dari lingkaran. Otomatis nanti ketika kamu gambar di dalam diagram kartesius bentuknya itu akan menjadi lingkaran seperti ini di titik dengan uh, titik pusatnya itu di titik 0,0 di dalam diagram kartesius ya. Seperti itu. Nah, namun untuk ini kan ada R kuadrat. Nah, artinya R kuadrat apa? Artinya jari-jari ya, jari-jari dari si lingkarannya itu kan lingkaran punya jari-jari gitu ya. Komponen dari lingkaran kan ada jari-jari, ada diameter dan titik pusat gitu. Nah, jadi jari-jarinya itu ada ini R kuadrat ini adalah sama dengan 9. Artinya jari-jarinya adalah akar plus minus akar 9 atau R sama dengan plus minus 3. Artinya jari-jari dari si lingkaran ini adalah 3. Jadi dia jaraknya ini dari 0 ke 3 gitu ya. 3, 3, 3, 3 seperti itu. Jadi ini dia. Nah, berarti kalau kita menggambarkan di dalam diagram kartesius jadinya seperti ini dong. Nah, titik pusatnya kan 0,0 di sini. Nah, tapi disampaikan bahwa R kuadrat sama dengan 9 ya, sesuai dengan bentuk umum. Artinya R-nya itu plus 3, plus 3, negatif 3, negatif 3. Udah deh, tanpa perlu kamu bikinkan tabel titik koordinat, ya langsung aja dihubungin. Karena ini kan bentuknya lingkaran toh. Jadi langsung aja dihubungkan semuanya, jadi deh lingkarannya. Nah, tapi jangan lupa, dia beri tanda di situ lebih dari sama dengan 9 ya, artinya kamu harus tentukan nih. Nah, kita pakai titik selidik 0,0, berarti 0 kuadrat tambah 0 kuadrat lebih dari sama dengan 9. 0 lebih dari sama dengan 9. Betul nggak itu? Oh, nggak bener ya. Berarti daerah penyelesaiannya itu yang mana? Yang bagian luar dong. Karena kalau bagian dalam itu nggak bener. Nah, berarti inilah DHP-nya yang bagian luar. Seperti itu. Jadi gimana? Simple ya. Nah, itu dia caranya. Nah, demikian juga kalau misalnya ada ada pertidaksamaan kuadrat yang begini nih, x kurang 2 lalu dikuadratkan ditambah y kurang 1 dikuadratkan kurang dari sama dengan 9. Nah, perlu kalian tahu bentuk umum yang seperti ini tuh adalah bentuk umum juga dari persamaan umum lingkaran titik dengan titik pusat A, B ya. Kalau tadi itu titik pusatnya 0,0. Nah, tadi kan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Tapi kalau ini agak beda sedikit ya. Kalau ini titik pusatnya itu A, B artinya bilangan yang kurang atau lebih dari 0 gitulah di dalam diagram kartesius. Nah, dia punya bentuk umumnya X kurang A
dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Artinya apa? Artinya letak dari si lingkaran itu di dalam diagram kartesis itu adalah di titik pusat ini 2,1 gitu ya. Jadi 2,1 ini dia titik pusatnya. Makanya di situ titik pusatnya sesuai dengan bentuk umum persamaan lingkaran seperti itu. Nah, terus yang 9-nya ini apa? Nah, inilah R kuadratnya sama kayak tadi ya. Jadi R-nya itu sama dengan plus minus akar 9 atau plus minus 3. Jadi di sini dia ini 3, ini juga ini 3, yang di bawah yang di samping ini juga negatif 3 ya, yang di bawah juga negatif 3 seperti itu ya, tinggal digambar aja kemudian disesuaikan dengan tanda pertidaksamaannya nanti gitu menggunakan titik selidik nih, bisa 1,-1 kemudian 3,2 untuk mengecek ya ke, daerahnya yang bagian mana. Oh ternyata bagian dalam seperti itu, jadi simple banget nih. Nah silakan kalian coba, silakan kalian kerjakan soal kuis ini. Nanti kalau misalnya kalian tepat mengerjakannya, Miss akan berikan kalian reward plus point sama tips. Nah, berikut ya soalnya. Silakan kamu buka buku di halaman 126 nomor 7 dan 8. Nomor 7 dan 8 dikumpul maksimal batasnya hari ini pukul 5 sore. Ini dikumpulkan, jika kamu kumpulkan tepat waktu dan jawabannya itu tepat, maka Miss akan berikan plus 2 sama tips. Seperti itu. Jadi silakan dikerjakan lalu dikumpulkan tepat waktu. Di luar batas jam 5 itu, Miss nggak akan berikan plus sama tips plus poinnya lagi ya. Seperti itu. Nah, silakan kalian kerjakan, boleh di screenshot, boleh juga dibuka di buku cetaknya masing-masing. Terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan private chat Miss Mia atau mungkin bisa kalian tanyakan di sesi berikutnya. Oke, thank you semuanya. Bye, sampai jumpa.